Lepaskan diri kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan cinta atau love reading untuk kalian yang berzodiak Pisces. Hai, ada yang nungguin bacaan bacaan tentang cintanya, love readingnya. Oke. Mohon maaf tempatnya tidak seperti biasa karena memang saya tidak sedang di rumah. Oke. Sekali-sekali boleh ya Pisces ya. Nah, itu sudah ada dua kartu yang jatuh. Yang satu adalah The Emperor yang terbalik, dan yang satunya adalah The Hangman yang terbalik. Oke, saya masih bukakan beberapa kartu lagi ya Pisces ya, tentang percintaan. Nah, ada dua lagi jatuh. Three of Cups yang tidak terbalik, posisinya bagus. The Empress-nya terbalik. Emperor sama Empress itu sepasang ya, dua-duanya terbalik. So divine feminine dan divine masculine-nya Pisces berada di keadaan yang sama-sama jungkir balik. Lah, piye iki Pisces kok bisa begitu? Oke, kenapa sih? Ada Knight of Wands yang tidak terbalik. Kenapa? Mantan datang, orang lama keinget lagi. Merkuri retrograde-nya udah berlalu kok masih ingat mantan. 5. Yang ke-6 ada Nine of Cups, posisinya tidak terbalik, bagus dah di situ. Ten of Swords-nya tidak terbalik. Sakit hati, kenapa nih? My dear Pisces, what's going on? Ada apa gerangan di percintaan kalian ketika si The Emperor-nya terbalik? Posisinya nggak menyenangkan ya, posisinya tidak enak ya. Yang di sini ini mungkin divine maskulin dari si Pisces-nya ya, merasa tidak di posisi yang menyenangkan karena mungkin percintaannya lagi jungkir balik nih. Ini perasaan si Pisces yang maskulin ya, yang cowok itu kayak, kok saya tidak berdaya untuk menghadapi ini gitu kan. Kok saya tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Kan kalau si Pisces selalu pakai perasaan ya. Pisces selalu pakai perasaan. Coba kartu yang menyertainya adalah Trust, King of Pentacles, Trust. Oke, trust prosesnya ya. Trust prosesnya tuh maksudnya percaya dengan prosesnya. Keadilan pasti akan menemukan jalannya. So kalau memang kalian yang tersakiti di percintaan ya, percaya saja bahwa itu juga akan berlalu. Karena saya ngelihat di sini dua-duanya sakit sih. Either Pisces yang cowok atau Pisces yang cewek, Pisces yang divine maskulin maupun Pisces yang divine feminine. Maaf ya, itu suara mas saya, suaranya kenceng banget. Dia bersin, maafkan dia ya. Walaupun dia bukan Pisces, dia Aries. So ya, posisi Pisces yang tidak menyenangkan. Posisi Pisces yang tidak menyenangkan di percintaan karena merasa tidak bisa membawa ini masalah percintaannya menuju sesuatu hal yang kalian inginkan, jadi baik, jadi lebih solid begitu, belum bisa ya. Tapi percaya aja, katanya di sini trust, yang dimaksud di sini trust the universe, percaya kepada apa yang sudah diberikan sebagai jalan oleh universe, oleh sang pencipta melalui universe ya, melalui alam semesta gitu.
kalaupun nggak enak saat ini ya, Pisces bukan berarti nggak akan enak selamanya. Pasti ada pergantian nanti, jangan khawatir. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya berganti-ganti, semuanya juga bisa berubah gitu ya. Terus ini The Hangman-nya terbalik ya. So sebenarnya tidak ada penundaan ya. Memang tidak ada penundaan di sini bukan berarti oh kalau gitu bisa dijalankan, enggak juga sih. Tidak adanya penundaan karena memang ya harusnya dijalanin aja apapun itu, karena memang ini siapanya ya yang ngerasa ya pengen kabur aja gitu dari situasi percintaan yang mungkin kurang menyenangkan. Jadi kayak nggak ditunda-tunda lagi, sudah putuskan saja, sudah akhiri saja, sudah klarifikasi aja dan lain sebagainya. Jadi siapa nih, divine feminine atau divine masculine? Coba saya lihat yang ini ya, divine feminine atau divine masculine, ada nggak yang kalau tadi kan memang the emperor divine masculine, tapi ada the empress juga di kartu selanjutnya ya. Ini ada eight of wands. Memang divine masculine-nya ya yang lebih kepengen memutuskan atau tidak lagi menunda-nunda untuk memutuskan sesuatu nih di bidang percintaan. Kayak udah mbak nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi, jadi kayak udahlah, kalau selesai ya selesai, kalau tidak bisa diteruskan ya tidak bisa diteruskan, kalaupun diteruskan juga agak susah kayak gitu ya, perasaannya sih kayak gitu ya. Oke, Five of Wands, di bawahnya tulisannya competition. Karena si divine maskulinnya, entah itu si Piscesnya atau pihak sananya, yang penting maskulin lah dia ya, yang penting cowok, itu merasa tidak berada di kompetisi yang fair ya. Merasa kompetisinya bukan bikin kalian lebih baik, tapi malah jadi banyak masalah gitu. Berarti walaupun di sini belum terlihat adanya third party situation ya, pihak ketiga, posisi pihak ketiga, tapi tetap aja di sini yang kelihatan adalah divine maskulinnya atau cowok ya, pihak cowoknya, entah itu si Piscesnya atau bisa aja yang ceweknya Pisces yang sananya bukan Pisces tapi dia cowoknya gitu ya, itu berada di situasi yang penuh dengan kompetisi dan nyebelin gitu. Kayak ngapain saya berkompetisi untuk sesuatu hal yang nantinya enggak tetap bikin enak, enggak bikin nyaman gitu. Cuma yang kalian harus tahu ya, para Pisces kalian, entah kalian cewek atau cowok, divine feminine maupun divine masculine, ada Three of Cups. Sebenarnya kalian didukung oleh semesta, itu satu. Yang kedua, kalian juga didukung oleh orang-orang sekitar kalian. Jadi benar-benar sebenarnya kalian penuh dukungan gitu. Mau pihak kalian salah atau benar, kalah atau menang, kalian tuh tetap didukung dan support dari orang-orang di sekitar kalian yang benar-benar sayang sama kalian tuh luar biasa. Bisa keluarga, bisa teman, bisa kolega, bisa siapa saja, itu semua mendukung kalian. Ini lihat Three of Cups-nya, posisinya bagus. Jadi sebenarnya walaupun kalian merasa harus menanggung ini sendirian, sebenarnya kalian didukung oleh pihak-pihak tersebut, Pisces. Bagusnya di situ. Potensial, ada Seven of Pentacles, bahkan ada potensi mereka lah jadi tempat kalian mengadu, tempat kalian curhat, dan mereka juga yang bisa bikin kalian nyaman, orang-orang di sekitar kalian itu gitu. Tapi yang saya lihat di sini juga gara-gara si orang sekitar itulah hubungan kalian juga jadi nggak baik ya. Ada beberapa dari kalian yang mengalami kayak, saya lebih milih keluarga saya dibanding pasangan saya, atau saya lebih memilih teman-teman saya dibanding pasangan saya. Ada yang kayak gitu ya. Makanya The Empress-nya juga terbalik nih di sini. Posisinya jadi nggak nyaman karena mungkin kalian harus memilih antara kumpulan kalian, keluarga kalian, atau pasangan kalian. Wow. Kenapa sesulit itu sih? Kenapa nggak bisa diharmonisasikan gitu? Disatukan gitu, Pisces? Kenapa ya? Hayo. The word regeneration. Ya memang harus ada regenerasi di sini, harus ada pembaharuan, harus ada yang dikorbankan juga dalam tanda kutip ya, dikorbankan oleh seorang Pisces demi kehidupan yang nyaman dan lebih baik di percintaannya gitu.
Kalau yang saya lihat di sini misalnya banyak orang sekitar kalian yang nggak setuju dengan kalian dan si dia gitu, ya harus dicari titik temunya gitu. Nggak bisa kalian terus menerus harus memilih antara si dia dengan si orang-orang yang di sekitar kalian gitu. Perlu adanya regenerasi, dan nggak harus juga kalian mutusin si pasangan demi bersama-sama dengan kumpulan kalian, entah itu saudara, entah itu kawan gitu ya, sahabat gitu. Terus di percintaannya kalian ini masih nyangkut di orang, bukan orang baru ya, masih di orang lama. Terus menerus nyangkut di situ, terus menerus berada di situ, dan di bacaan ini masih sama. Jadi pihak lama yang memang udah kalian kenal. Kalau ada yang tanya, apakah itu mantan Mbak Lucy? Ya bisa, tapi belum tentu juga. Orang lama tuh bukan berarti mantan aja ya, tapi orang yang udah kalian kenal gitu. Ujung-ujungnya sebenarnya victory, malah bagus sebenarnya, dan kalian bisa membawa hubungan ini ke Mas, tutup pintunya biar nggak bunyi, mohon maaf ya. Dia bersin melulu. Oke, so orang yang kalian kenal itu justru akan membawa kalian kepada kemenangan sih sebenarnya. Kenapa saya merasa orang itu justru mengacaukan hubungan kalian ya? Padahal ini kan tidak terbalik, dan bagus juga di sini ya kartunya Ace of Swords. Tapi yang saya lihat di sini kayak kalian ingin sekali mengambil kendali atas keadaan di percintaan kalian yang mungkin tidak menyenangkan untuk orang lain gitu. Walaupun mungkin untuk kaliannya sendiri gak apa-apa atau baik-baik aja, tapi untuk kumpulan kalian, untuk orang sekitar kalian agak kurang ya, agak tidak menyenangkan hati mereka gitu. Nah sekarang pilihannya kalian para Pisces adalah, apakah kalian mau mempertahankan si percintaannya ini walaupun mungkin tidak disetujui oleh sekitar, tapi yang jelas sih menurut saya sih apapun itu sekitar kalian tuh mendukung gitu. Terus kalau ada yang protes, enggak Mbak Lucy, ada yang enggak mendukung, dan pikirin lagi itu orang kenapa seperti itu gitu. Ada Six of Cups nih di sini. Yang saya lihat memang ada beberapa yang dalam tanda kutip ya dikendalikan oleh orang yang memang deket sama dia gitu. Dikendalikan dalam arti mungkin dapat masukan tentang percintaannya dan lain sebagainya. Dan sebenarnya orang itu intensinya baik ya, baik, cuma aja kadang-kadang nggak nyampe maksud dan tujuannya ke Pisces. Jadi Piscesnya juga sedikit bertanya-tanya, ini bener nggak yang saya lakukan kalau misalnya saya harus mengakhiri dengan si pihak sananya, atau nggak saya akhiri gitu, tapi nanti teman-teman saya menjauh, keluarga saya nggak setuju dan lain sebagainya gitu. Ada sosok di sini yang memang berperan penting di kehidupan percintaannya si Pisces gitu. Ya, in a way orang itu akan membawa keberuntungan, luck kepada kalian. Good kalau orang itu adalah orang penting di hubungan kalian, entah itu misalnya keluarga, terus orang tua pasangan dan lain sebagainya gitu. Kalau setuju-setuju aja sih bagus, tapi kalau setuju-setuju aja bacaan ini nggak akan ada gitu. Toh dari depan yang saya lihat masih ada potensial untuk berkonflik gitu kan. Masih saya lihat di situ gitu. Coba saya buka lagi satu kartu yang ini ya, mengenai pihak yang memang jadi kendala untuk kalian para Pisces di bidang percintaannya gitu. Intuition, the High Priestess. Di sini sih disebutnya intuisi. Jadi intuisi kalian yang dipertajam ya. Saya ngelihat ini secara general sih, bukan personal reading. Jadi saya tidak bisa melihat siapakah orang tersebut gitu. Karena Pisces yang nonton ini nggak cuma satu tapi beberapa gitu. Jadi yang terlihat sih ngacak gitu ya.
Tapi memang yang saya lihat pihak itu punya kendali atas hubungan kalian. Tapi kalian juga merasa saya juga punya kendali atas hubungan ini, suka-suka saya dong gitu. Bukan kalian tidak ingin mendapatkan dukungan, karena sebenarnya kalian tahu kalian didukung oleh sekitar kalian ya. Cuma memang permasalahannya secara spesifik dengan orang tertentu itu yang menimbulkan konflik, atau di sini kompetisi. Enggak tentang orang ketiga, enggak tentang orang baru yang datang, ini masih masalah lama dan orang yang sudah dikenal gitu. Kartu terakhir kalian soalnya nyedihin banget ini. Ten of Swords, yang kayak kalian terjebak di situasi yang bikin kalian gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa gimana-gimana gitu. Sementara yang saya lihat di sini konfliknya adalah kalian dengan sekitar dan si pasangan tersebut atau orang tersebut yang dealing dengan kalian. Ini bikin kalian bingung mau milih yang mana, mau milih si dia atau kumpulan kalian gitu. Dan itu agak menyedihkan karena memang susah untuk dipilih ya, my dear Pisces, susah untuk dipilih. Well, growth, Ace of Wands, tulisan di bawahnya growth atau bertumbuh. Sudah dari tadi saya memikirkan ini, bahwa yang harus bertumbuh adalah kalian para Pisces harus bertumbuh di keadaan ini, menjadi seorang Pisces yang jauh lebih baik, seseorang Pisces yang lebih bisa memilih atau mengambil resiko dari pilihan kalian. Well, saya sih ngelihat situasi percintaannya si Pisces saat ini ruwetnya karena si Pisces itu sendiri dan si pihak itu, bukan yang sekitar. Yang sekitar itu cuma kayak ngeramein atau kasih masukan. Pun kalau ada orang yang saya bilang tadi punya kendali atas kalian, orang yang punya kendali itu misalnya atasan ya kalau di kerjaan ya, atau kakak atau orang tua, itu kan sebenarnya masih punya kendali atas kalian yang sebagai orang yang mereka yang dituakan gitu atau dihormati gitu, atau kalian adalah anaknya misalnya seperti itu. Nah, bukan mereka tidak mendukung, karena saya melihat di sini dukungannya sih ada ya. Cuma mungkin disuruh mikir lagi, kayak pikirin lagi lah gitu ya, jangan sampai gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu bikin kalian akan tambah kepikiran gitu, karena memang kalian para Pisces kepikiran banget ya kan. Udah gitu kalau udah kepikiran nggak mau diomong lagi, didiemin aja ya, nggak gitu ya, harusnya emang diomong lah. My dear Pisces, coba tanyakan satu hal tentang percintaan, saya akan jawab dengan yes or no. Saya cuma bawa 3 kartu ya, karena saya tidak sedang di rumah. Saya sedang liburan. Oke. Saya jawab dengan yes or no ya. Untuk percintaan kalian jawabannya sebenarnya yes. Masih terlihat dukungannya sebenarnya sekitar kalian, keluarga atau orang yang dituakan atau orang yang memang kalian hormati gitu. Masih ada kok dukungan. Cuma mungkin mereka mempertanyakan si Piscesnya sendiri, ini si Piscesnya serius nggak sih kayak gitu. Jadi ya jawabannya masih yes. Dan pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian para Pisces tentang percintaan, ada regenerasi nih, ada yang harus meninggalkan yang jelek-jelek yang nggak perlu lagi ada di kehidupan percintaannya kalian. Ini satu kartu udah melayang tentang manifestasi. Sebenarnya my dear Pisces, apapun bisa terjadi. Manifestasi itu itu tentang anything can happen. So apapun bisa terjadi. Cuma kalian bisa nggak ngadepin itu, kemudian mengusahakan itu dengan keadaan yang mungkin sekarang belum kondusif di percintaannya kalian Pisces gitu loh. Jadi harus ya tetap di maintain aja, tetap di usahakan aja Pisces. Apapun yang terjadi sebenarnya itu bisa kalian hadapi dengan sebaik-baiknya ya Pisces, sebenarnya sih gitu. Oke, so Pisces, sekian bacaan cinta untuk kalian. Harapan saya yang terbaik aja untuk kalian ya, tetap semangat,
Tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.